Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan Tafsir Tarbawi. Dalam kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan yakni tentang objek pendidikan tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 214. Namun sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan dapat membawa barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Tarbawi surat Asy-Syu'ara ayat 214 tentang objek pendidikan. Materi ini saya sampaikan dalam rangka perkuliahan tafsir dan hadis Tarbawi. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang mana artinya berilah peringatan atau pertakut karib kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Mufradat surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir maknanya dan berilah peringatan ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ashirataka, kerabat-kerabatmu, al-aqrabina, yang terdekat. Asbabun nuzul surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke puncak Bukit Shafa di Makkah Mukarramah, lalu menyeru keluarga dekat beliau dari keluarga besar Adi dan Fihr yang berinduk pada suku Quraisy. Semua keluarga hadir atau mengirim utusan. Jadi dari Bani Adi dan Bani Fihr itu bagian dari suku Quraisy. Abu Lahab pun datang. Abu Lahab itu paman Kanjeng Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku bertanya bahwa
Di belakang lembah ini ada pasukan berkuda bermaksud menyerang kalian. Apakah kalian mempercayai aku? Itu sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata dari Bani Adi dan Fihr, ya, kami belum pernah mendapatkan darimu kecuali kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, yang artinya, aku menyampaikan kepada kamu semua sebuah peringatan bahwa di hadapan sana, yakni masa datang, ada siksa yang sangat pedih. Kemudian Abu Lahab, paman Rasulullah, yang mendengar sabda beliau itu berteriak kepada Nabi Muhammad SAW berkata, yang artinya perkataannya Abu Lahab, celakalah engkau sepanjang hari. Apakah untuk maksud itu engkau mengumpulkan kami? Kemudian dari kata-kata Abu Lahab tadi, maka turunlah surat Al-Lahab, yakni tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhirih al-ayah. Hadis diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad dan lain-lain. Hadis dari Ibnu Abbas. Demikianlah ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya agar tidak pilih kasih atau memberi kemudahan kepada keluarga dalam hal pemberian peringatan. Jadi tadi kan semua keluarga besarnya Kanjeng Nabi itu dikumpulkan, baik itu yang beriman maupun tidak. Salah satunya Abu Lahab dari bagian keluarga Kanjeng Nabi yang menolak tentang keimanan, yang tidak beriman kepada Allah. Ini berarti Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau tidak kebal hukum, tidak juga terbebaskan dari kewajiban. Mereka tidak memiliki hak berlebih atas dasar kekerabatan kepada Rasulullah SAW, karena semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan antara keluarga atau orang lain. Bila ada kelebihan yang berhak mereka peroleh, maka itu disebabkan karena keberhasilan mereka mendekat kepada Allah dan menghiasi diri dengan ilmu serta akhlak yang mulia. Penafsiran surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata asyirah maknanya anggota suku yang terdekat, diambil dari kata ashirun yang berarti saling bergaul, karena anggota suku yang terdekat atau keluarga adalah orang-orang yang sehari-hari bergaul. Selanjutnya kata al-aqrabina yakni mensifati atau menyifati kata ashirah, persifatan. Bahasa makna kitab kuningnya itu persifatan. Sifat dari menyifati dari ashirah, dari keluarga yang mana, ashirah itu atau suku yang mana, yang al-aqrabina. Al-aqrabina itu yang terdekat, merupakan penekanan sekaligus guna mengambil hati mereka sebagai orang-orang yang dekat dari mereka yang terdekat. Berarti ashirah, keluarga, al-aqrabina yang dekat atau yang paling dekat lagi. Setelah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menghindari kemusyrikan yang tujuan utamanya adalah semua yang berpotensi disentuh oleh kemusyrikan, kini ayat di atas berpesan lagi kepada beliau bahwa hindarilah segala hal yang dapat mengundang murka Allah
dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat tanpa pilih kasih. Menurut Al-Maraghi, pemberian peringatan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 di atas sifatnya adalah pemberian peringatan secara khusus, dan ini merupakan bagian dari peringatan yang bersifat umum. Yang untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Makkah, dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Al-Maraghi juga menambahkan bahwa kedekatan nasab atau keturunan tidak memberi manfaat sama sekali seandainya jalan keimanan yang ditempuh berbeda. Dalam kisah ayat di atas terdapat dalil pembolehan interaksi antara mukmin dan kafir serta memberi petunjuk dan nasihat. Penjelasan. Terdapat perintah langsung dengan fi'il amar atau fi'il perintah, berilah peringatan itu tentang objeknya, di mana dalam ayat ini adalah kerabat-kerabat atau al-aqrabin. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun hal tersebut berarti khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, tetapi juga untuk seluruh umat Islam. Karena dilihat dari munasabah ayat selanjutnya, terdapat ayat ke-215. Jadi ayat surat Asy-Syu'ara ayat 215 lanjutan dari 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi perintah ini juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Pendapat ulama. At-Tabari meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan suci yang diterimanya kepada seluruh kerabat dan keluarga terdekatnya. Sementara Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ketika ayat tersebut turun, Nabi Muhammad SAW langsung menuju dan naik ke Bukit Sofa seraya mengumpulkan sanak kerabat dan sahabatnya. Aspek kandungan pendidikan atau tarbawinya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, yakni berisi perintah menjadikan keluarga terlebih dahulu, dalam arti sebagai objek pendidikan yang utama. Jadi objek pendidikan yang paling utama, yang terutama itu adalah keluarga terlebih dahulu, terutama kerabat yang paling dekat, baru kemudian kerabat jauh, dan akhirnya seluruh manusia. Selain itu, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak atau si objek pendidikannya, atau yang akan dididiknya. Jadi lingkungan keluarga itu bagi anak adalah pendidikan paling utama. Oleh karena itu, peranan keluarga dalam arti orang tua
dalam pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. Jadi anak itu sifatnya seperti apa itu cerminan dari keluarga tersebut atau orang tuanya. Adapun dasar operasional pendidikan yang harus kita ketahui terdiri atas dasar historis, sejarahnya atau latar belakangnya, kemudian dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik dan administratif, kemudian dasar psikologis dan dasar filosofis. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peranan keluarga, dalam hal ini orang tua, dalam pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. Hal ini menunjukkan orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak dalam upaya menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Maka kesimpulannya, maka dari itu keluarga adalah sebagai objek pendidikan yang utama. Hubungan surat Asy-Syu'ara dengan objek pendidikan. Pendidikan atau tarbiyah atau tarbawi merupakan proses penting untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. Sebab belajar dan mengajar diwajibkan dalam Islam. Manusia seluruhnya merupakan objek pendidikan, baik itu tarbiyah maupun dakwah dan lain-lain. Namun perlu adanya prioritas untuk kedua hal tersebut, yaitu dimulai dari diri sendiri, kemudian setelah dari kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian kerabat dekat, kerabat jauh, kemudian orang Islam, muslimin, kemudian akhirnya kepada sesama manusia atau seluruh manusia, termasuk juga non-muslim juga. Ayat-ayat yang terkait surat Asy-Syu'ara ayat 214, yakni surat An-Nisa ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in tafakkaru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhan, pembimbing dan pemelihara kamu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian surat Al-Hijr ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Demikian pemaparan tafsir tarbawi surat Asy-Syu'ara ayat 214 tentang objek pendidikan. Dari penjelasan pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya objek pendidikan itu yang paling utama itu adalah keluarga. Demikian
Semoga bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.